أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ahibati fillah, bagaimana cara kita mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla di dalam masalah akidah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yarda lakum wa yakrahu lakum thalatha. Allah ridha untuk kalian tiga perkara dan Allah membenci buat kalian tiga perkara. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Apa yang Allah ridhain? Kalian semua beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Sampai hari ini masih ada orang yang mengaku muslim tapi mencari rizki di tempat pesugihan. Gunung Kawi masih ada yang cari. Masih ada. Siapa yang pernah ke sana? Enggak apa-apa. Kadang-kala kan orang kepingin tahu gitu, apa sih yang dikerjakan di sana. Pernah ke sana? Apa yang ada di situ? Jam. Dalam makam itu kan ada 2 makam, dalam itu ada 2 jam, banyak jam dinding. Pas ditanya, bilangnya ini untuk mengingat kita bahwasanya di dunia ini kita sementara. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Gimana? Ba'din haula tarjimuna lak. Naam. Fadhal, kasih hadiah buat kamu. Masya Allah. Yang ini. Fadhal, yang ini aja. Tapi nggak apa-apa, kasih 2 buat beliau. Iya jemaah. Memang ziarah kubur itu tujuannya ingat mati kan. Nggak perlu ngelihat jam gitu. Dan nggak harus ziarah kubur yang ada di Kawi. Artinya kalau ziarah kubur di sana jadi ingat mati. Kalau yang di sini ingat dunia. Ada air khusus. Iya, jadi di sana itu ada kayak semacam air keran itu khusus kan. Di sana itu kalau dibuka itu di jam-jam tertentu. Airnya itu. Iya. Untuk apa air itu? Minum. Ya air minum banyak lah di sini. Air keran ada air di sini gitu kan. Airnya khusus. Yang mungkin air isi ulang. Tapi jamaah. Ba'din ajlis ma'akum mutarjim. Ini yang terjadi. Allah menyuruh kita, Allah ridha kalau kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Engkau butuh rizki, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Engkau butuh sehat, innallaha huwas syafi. Allah yang memberikan kesehatan. Engkau mau minta apa? Maka kalau engkau ingin diridhain Allah, Allah ridha engkau mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang Allah ridhain, kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jal dan jangan berpecah belah. Apa yang Allah tidak ridhain buat kalian, qil wa qal, katanya dan fulan berkata dan katanya, berita yang tidak jelas. Maka jangan sering-sering baca berita. Allah nggak suka dengan berita yang tidak jelas, yang kadangkala isinya hoax. Jangan-jangan antum menyebarkan berita sampai antum memastikan kebenarannya. Kenapa? Allah benci hal tersebut. Wa kathratas su'al, yang Allah tidak ridhain, yang Allah benci, banyak tanya. Bisa jadi banyak meminta urusan agama dengan bertanya, atau meminta urusan dunia, minta fulus. Allah nggak suka. Wa idha'atal mal, dan menghambur-hamburkan uang, buang-buang harta. Ini yang perlu kita pikirkan kalau mau cari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sampai jam berapa?
Anak tadi mulai jam berapa jemaah? Soalnya jamnya nggak kelihatan kena lampu. Hah? Jam 5. Bada'na sa'akam. La, bada'na sa'akam. Masya Allah. Bagi waktu minas syuruk. Baik. Ana akan sebutkan beberapa hal. Kalau tadi berkaitan dengan urusan akidah yang Allah ridhai apa? Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jalla dan tidak berpecah belah. Kalau dalam urusan ibadah banyak jemaah yang Allah ridhain, semua yang Allah perintahkan kepada hambanya itu Allah ridhain, makanya Allah suruh. Contohnya nih puasa. Puasa ini ibadah spesial, tidak seperti ibadah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma misik. Parfum yang paling wangi. Qala rabbukum azza wa jal, kata Nabi SAW, Rabb kalian berfirman, abdi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu ibtigha'a mardati was-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, ni hambaku meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minum. Bayangin, makan minum halal, istrinya halal dia tinggalkan. Sedekah kita tahu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Ibadah yang lainnya, al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Puasa milik Allah Azza wa Jalla. Maka usahakan antum tidak hanya puasa Ramadan. Muslim tuh paling enggak ya, yang mencari keridhaan Allah, ditambahlah Ramadan itu dengan 3 hari tiap bulan. Aduh nggak mampu Ustaz 3 hari Ustaz, berat. 1 hari. Antum tiap bulan punya 1 hari puasa sunnah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang puasa. Apa kata Nabi SAW? Sum yauman min kulli syahr. Puasalah engkau 1 hari tiap bulan. Mosok tidak mampu jemaah. 1 hari Ustaz ya. Untuk apa? Bagi manusia spesial yang kelak dimasukkan surga dari pintu Ar-Rayyan. Kemudian mengingat Allah Azza wa Jalla, perbanyak zikir. Zikir ini amalan yang ringan jemaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu banyak zikirnya. Kadang-kala sebagian ikhwan ini sholat, habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, pergi. Zikir kan nggak wajib Ustaz. Iya tidak wajib. Tapi ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa ardaha inda malikikum. Kalian mau nggak aku kasih tahu sebuah amalan yang terbaik dari amalan kalian, yang paling diridai oleh Allah pemilik kalian, wa arfa'uha fi darajatikum, dan paling mengangkat derajat kalian, wa khair lakum min i'ta'iz dzahab wal warik. Ini amalan lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Ini amalan. Wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Dan ini lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Kalian berperang dengan musuh, yang musuh menyerang kalian, kalian menyerang mereka. Kalian, Allahu Akbar, ini amalan jamaah. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah. Ini para sahabat dikasih amalan
yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Mereka langsung tanya, apa amalan itu ya Rasulullah? Qala dzikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Silahkan antum keluar dari masjid, melaksanakan aktivitas apa saja, tapi zikrullah nggak boleh hilang dari diri kalian. Makanya selesai sholat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Silahkan tubuh kita di pasar, di jalanan, di kantor, di motor, di mobil, tapi hati kita tetap di masjid mengingat Allah Azza wa Jalla, karena ini rumahnya Allah Jalla Jalaluhu. Jemaah ahibati fillah, Mu'ad bin Jabal pernah mengatakan, ma amila mru'un bi amalin anja lahu min adzabillah azza wa jal min dzikrillah. Ini ungkapan Mu'ad setelah mendengar hadis itu. Dia mengatakan enggak ada amalan ya, yang lebih menyelamatkan orang dari azab Allah daripada mengingat Allah azza wa jal. Zikir yang paling minimal jemaah buat kita itu zikir yang ada momentumnya. Ba'da sholat ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, ke masjid ya antum. Apa zikir kalau berangkat ke masjid? Berangkat ke masjid, bukan keluar rumah. Kalau keluar rumah doa keluar rumah. Ini doa menuju ke masjid. Pernah nggak antum baca doa itu? Nah, pernah. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Belum? Dihafalkan nanti. Ada buku zikir jamaah di sini. Gimana? Nah, dah ono buku ini, tuku dhewe. Siap. Jemaah, ini antum berusaha untuk mengingat Allah yang paling minimal, yaitu yang ada momentumnya. Antum makan baca bismillah, selesai makan alhamdulillah alladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Berusaha untuk senantiasa mengingat Allah azza wajalla. Masuk toilet, ana sendiri kadang kala lupa. Kadang kala sudah kepingin masuk toilet, sudah masuk nih, aduh tidak mau coba zikir, keluar lagi. Padahal wis, tapi nggak apa-apa untuk keluar lagi gitu. Ingat Allah. Nah, yang muda-muda anak tanya, apa doanya masuk toilet? Oh, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masya Allah. Nah, situ Masya Allah. Ini buku buat perempuan jemaah. Iya. Nah, siap dipinang. Antum kasihkan kepada calon antum. Antum udah nikah belum? Oh sudah. Nanti kan ada lanjutan mungkin. Tayyib ahibati fillah, banyak ya kalau bicara amalan-amalan yang diridhain Allah azza wajal. Paling tidak kita memperbanyak zikir, mengingat Allah jalla jalaluh. Adapun dalam bab muamalat, ingat ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu bergantung dengan keridhaan orang tua. Kadangkala seorang laki-laki setelah menikah, yang dia cari keridhaan siapa? Istrinya. Dia kadangkala ribut sama orang tuanya. Ana pernah mendapatkan seorang laki-laki yang orang tuanya nangis ngomong sama ana, Ustaz tolong kasih tahu anak ana Ustaz. Akhirnya ana jumpain dia. Bang, gimana hubungan abang sama orang tua? Kata dia. Dia ngomong, Ustaz ana ini kan punya keluarga juga, ana punya istri, ana punya anak. Ana kan harus peduli sama mereka. Sahih.
Tapi antum juga anak yang harus peduli sama orang tua. Jadi pangkat kita ini nggak pernah berubah, jemaah. Nggak pernah berubah. Pangkat anak itu bisakah berubah? Ada orang nggak jadi anak, enggak, bapak anak sudah mati. Jadi pangkatnya antum apa? Bapak. Tetap antum anaknya bapakmu. Ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Jadi seorang anak yang pandai menjaga hati orang tuanya, menyenangkan orang tuanya lebih dulu daripada yang lainnya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni suhbati atau sahabati?" Siapa orang yang paling pantas mendapatkan pendampinganku, kebaktianku? Ummuk. Kemudian siapa? Ummuk, ibumu kemudian. Kemudian siapa? Ibumu lagi. Qultu thumma man? Thumma abu. Baru bapak. Maka kita antara bapak sama ibu aja berbeda. Apalagi sama istri. Kata orang itu, istri onok surate. Yang ndak nikah siri jamaah. Yang nikah siri tidak ada suratnya. Tapi sama orang tua nggak ada suratnya. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan.